Sofian. Dan inilah dia super big match dari Stadion Brawijaya Kediri antara Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Dan kita ungu, celana ungu dan juga kaos kaki ungu. Dan inilah dia starting line up dari Persik Kediri. Ya, kita lihat Bung, bagaimana Fernando tadi duduk di bangku cadangan karena memang kondisi dia memang sehari sebelumnya kena demam ya Bung, sehingga barangkali diistirahatkan. Sofi kebesaran oranye, celana oranye dan juga kaos kaki putih. Dan inilah dia susunan pemain dari Persija Jakarta. Iya, ada satu hal yang menarik ya, di lini pertahanan kita ada Robi, ada Hamka, ada Ismet, ada Abanda. Robi adalah pemain yang usia muda, yang punya karakter, dan Hamka ditaruh di tengah dan kelihatannya Hamka sekarang mulai menemukan jati dirinya. Persija kali ini dan inilah dia kick off babak pertama. Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta. Kali ini tekanan dari Ruben Ceko berikan kepada Ismet Sofian. Gagal tadi di mana bola langsung dipotong oleh Zainuri. Ruben Ceko datang yang lambat. Bagaimana pergerakan dari Ruben Ceko dilanggar oleh Zainuri. Ya, tadi dari anak-anak Macan Putih melalui Errol Iba. Kali ini kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono, satu peluang kali ini Budi Sudarsono. Dan masih dapat digagalkan oleh Hamka Hamzah dan juga Yevgeny Kamarul. Serangan balik dari Macan Putih. Ini yang diharapkan oleh Daniel di dalam meramu timnya, bagaimana mereka bisa melakukan serangan balik karena mereka mempunyai seorang Budi yang selalu siap untuk bisa menerima bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan dari belakangnya. Vian, M. Robi atau Wayan Mudana yang dituju. Skill kembali dari Ronald Fagundes. Berikan bola kepada Errol Iba. Kali ini sudah ada Christian Gonzalez dalam kotak penalti. Masih Errol Iba, begitu kosong. Tendangan dari Errol Iba. Masih melenceng dari gawang Yevgeny Kamaruk. Kita lihat Errol sangat ragu-ragu pada saat dia dapat bola. Lihat, dia masih berhenti. Kemudian dia maju lagi dan dia bahkan syuting. Kalau dari awal dia lama. Dari anak-anak Macan Putih terhadap Macan Kemayoran kali ini. Ya, Errol Iba berada posisi cukup kosong. Errol Iba. Hampir saya peluang kembali dari sektor kiri. Errol Iba. ya kombinasi yang luar biasa dilakukan oleh Danilo Fernando. Mencari pergerakan dari Kusulyuli kali ini. Salih Budi Sudarsono dan Christian El Loco Gonzalez. Gol! 20 gol telah dicetak oleh Christian El Loco Gonzalez. Dan kali ini mereka memberikan sebuah gol untuk pendukung mereka Persik Mania di Stadion Brawijaya. Kita lihat luar biasa ya serangan-serangan Persija. Kalau Kediri khususnya memanfaatkan lebar lapangan. Bagaimana kombinasi pemain-pemain dan gol ini merupakan gerakan Budis yang bergerak di antara pemain belakang dan melakukan satu syuting, kemudian gagal. Dan di sini kita lihat kembali lagi bagaimana Christian dengan begitu jeli, dengan posisi yang bebas bisa memanfaatkan bola rebound ini. Tapi gol ini adalah satu kejelian gerakan Budi yang tidak bisa dibaca oleh pemain-pemain belakang Persija. Ini yang dilakukan oleh Persija. Mereka harus melakukan pressing di lini tengah. Jangan membiarkan Persik masuk ke daerah pertahanan. Ya, kali ini Ronald Fagundes, satu tendangan Ronald Fagundes. Masih dapat diselamatkan oleh Yevgeny Kamaruk yang harus jatuh bangun dan berjibaku menghadapi tekanan dari anak-anak Macan Putih. Iya, itu tadi yang kita katakan bahwa pemain Persija memang dia memperkuat lini pertahanan. Mereka turun, ada 7-6 pemain, tapi mereka tidak pernah menjaga lawannya. Babak Pamungkas kali ini, duel dia, masih Babak Pamungkas. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Aris Indarto terhadap Bambang Pamungkas. Iya, sebuah keputusan yang tepat saya dari Aris Indarto, Bung. Harus dihadang, digait kakinya karena Bambang nyaris tadi lolos. Walaupun kita lihat, Bung, iya, cukup tinggi diambil untuk marah. Walaupun ada 4 pemain, tetapi Aris harus melakukan ini, Bung. Kita lihat. Memang resiko bahwa bisa saja dia dihukum kartu kuning, Bung. Karena memang sangat keras tadi. Dan peluang bagi Bambang untuk mencetak gol. Kali ini Persija mendapatkan bola mati hanya beberapa meter di depan kotak penalti dari Macan Putih. Dan tentunya menjadikan sesuatu hal yang berbahaya bagi penjaga gawang Wahyudi. Kita lihat ada Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofian. 2 pemain yang berhasil mencetak gol ke gawang Persik Kediri di putaran pertama di Stadion Lebak Bulus. Akankah mereka mampu mengulangi prestasinya mencetak gol kembali ke gawang Persik Kediri? Dan posisi ini sangat bagus untuk Ismet. Dengan cara Ismet Sofian masih membentur pagar.
Kali ini tekanan dari anak-anak Macan Putih melalui Kusnul Yuli. Bukan pelanggaran tadi Iwayan Mudana. Safa Mustafa. Danilo Fernando melihat pergerakan Christian El Loco Gonzalez. Masih Christian El Loco Gonzalez. Christian El Loco Gonzalez. Apa yang terjadi? Christian El Loco Gonzalez terjatuh di kotak penalti. Dan wasit Madenu sepertinya akan memberikan tendangan penalti untuk Persik Kediri. Dan ternyata bukan tendangan penalti. Sesekali justru Tendangan tadi dari El Loco masih dapat diselamatkan oleh Yevgeny Kamaruk yang tampil cukup gemilang di sore hari ini. Ya, wasit Madenu baru saja menyiapkan peluit yang menandakan super big match dari Stadion Brawijaya Kediri berakhir di babak pertama. Sementara ini Persik unggul 1-0 lewat bomber mereka Christian El Loco Gonzalez pada menit ke-26. Wasit Madenu tengah bersiap-siap. Sebentar lagi inilah dia kick off babak kedua. Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta 1-0. Sementara ini Persik unggul lewat gol dari Christian El Loco Gonzalez. Dengan ditariknya Budi Sudarsono tentunya juga akan semakin memperkuat lapangan tengah dengan masuk ke Berta Yuwana Putra. Danilo. Masih Danilo kali ini cukup dalam posisi cukup baik. Danilo Fernando. Gagal tadi umpan dari Danilo Fernando dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez ataupun Berta Yuwana Putra. Fernando. Ronald Fagundes satu tendangan dan hampir saja hanya berapa meter dari gawang Yevgeny Kamaruk. Kita lihat satu kerjasama yang cukup bagus ya dalam melakukan tendangan bebas ini yang dilakukan oleh Fagundes ini. Bola yang bagus, keras. Masih Danilo. Cukup baik dia melakukan aksi melewati Gerard Pankali. Masih mengontrol bola. Kembali Kusnul Yuli. Dengan kali ini Kusnul Yuli. Danilo Fernando masih dapat diamankan kembali. On fire Kamaruk. On fire Kamaruk. M. Robi. Bambang Pamungkas. Kepada Aliudin kali ini. Aliudin masih Aliudin satu tendangan mendatang dan gol! Aliudin menyamakan kedudukan dari Stadion Brawijaya Kediri, mencetak golnya ke-10 di musim ini. 1-1 Macan Putih dan juga Macan Kemayoran dari Stadion Brawijaya Kediri. iya. Seperti kita perkirakan tadi, Bung. Ternyata akhirnya gawang Persik Kediri jebol juga karena memang mereka mendapat tekanan beruntun. Sementara pemain termasuk Aliudin agak leluasa di samping Bambang Pamungkas juga dalam 15 menit terakhir. Kita lihat begitu sederhana sebetulnya serangan Persija tadi, tetapi karena lini pertahanan Persik yang tidak lagi berkonsentrasi, mungkin juga karena menurun, sehingga Aliudin begitu mudah melepaskan tendangan dengan kaki kiri dan berubah kedudukan, Bung. Dan ini situasi yang sangat sulit bagi tuan rumah Persik yang berambisi merebut 3 nilai. Kali ini tekanan kembali, Aliudin kepada Bambang Pamungkas dan masih dapat digagalkan oleh Wahyu di peluang emas dari Persija di menit-menit akhir. Bambang Pamungkas gagal memanfaatkan bola dari Aliudin. Mengherankan seorang Bambang Pamungkas bagaimana begitu bebas tanpa ada lawan. Tidak begitu tenang, justru dia mengontrol bola ke gawang, ke penjaga, ke arah penjaga gawang. Lihat bagaimana seorang Bambang Pamungkas padahal El Loco, masih El Loco. Satu tendangan El Loco. Ditangkap oleh Yevgeny Kamaruk. Ya, wasit Madenu telah meniupkan peluit yang menandakan super big match dari Stadion Brawijaya Kediri telah usai. Persik Kediri 1, Persija Jakarta 1, di mana gol dari Persik Kediri dicetak oleh Christian El Loco Gonzalez dan berhasil disamakan oleh Aliudin, pemain yang masuk di babak kedua. Dan inilah dia hasil akhir dari super big match Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta.